Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang enzim transferase. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut jenis-jenis dari enzim transferase ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih enzim transferase itu. Jadi, transferase adalah salah satu kelas enzim yang mengkatalisis transfer gugus fungsi tertentu. Misalnya, gugus metil atau glikosil dari satu molekul ke molekul lainnya. Mereka terlibat dalam ratusan jalur biokimia dan merupakan bagian integral dari beberapa proses kehidupan yang paling penting. Transferase juga terlibat dalam berbagai reaksi di dalam sel. Contohnya, reaksi aktivitas koenzim A transferase yang mentransfer tiol ester, aksi N-asetil transferase yang merupakan bagian dari jalur metabolisme triptofan, dan regulasi pirufat dehidrogenase atau PDH yang mengubah pirufat menjadi asetil CoA. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis enzim transferase. Adapun jenis-jenis enzim transferase, yang pertama ada transaldolase dan transketolase, yang dimana kedua enzim ini terlibat dalam fase non-oksidatif jalur pentosa fosfat, yang dimana enzim ini menghubungkan jalur glikolisil dan pentosa fosfat. Nah, mungkin itu saja paparan materi dari saya. Untuk lebih mengetahui kedua enzim tadi, rekan saya akan memaparkan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu transaldolase adalah enzim yang mengkatalisis konversi pseudoheptulosa 7 fosfat dan gliseraldehida 3 fosfat menjadi eritrosa 4 fosfat dan fruktosa 6 fosfat. Oleh karena itu, ia berpartisipasi dalam fase non-oksidatif dari jalur pentosa fosfat. Transaldolase bersama dengan transketolase menghubungkan jalur pentosa fosfat dan glikolisis satu sama lain. Secara struktural, ini adalah enzim sekitar 34 kDa dan memiliki domain tunggal dari 337 asam amino. Hal ini juga ditemukan hampir di mana-mana di Archaea, bakteri, dan eukarya. Gen TALDO1 mengkode enzim ini pada manusia. Nah, selanjutnya, transketolase adalah enzim lain yang terlibat dalam fase non-oksidatif dari jalur pentosa fosfat. Enzim ini ditemukan di berbagai organisme termasuk bakteri, tumbuhan, dan mamalia. Ini mengkatalisis konversi silulosa 5 fosfat dan ribosa 5 fosfat menjadi gliseraldehida 3 fosfat dan pseudoheptulosa 7 fosfat. Selain itu, ia juga mengkatalisis konversi silulosa 5 fosfat dan eritrosa 4 fosfat menjadi gliseraldehida 3 fosfat dan fruktosa 6 fosfat. Gen TKT mengkode enzim transketolase mirip dengan transaldolase. Transketolase memfasilitasi hubungan antara glikolisis dan jalur pentosa fosfat. Sekian dari saya. Nah, itulah paparan materi dari Saudari Supiati. Selanjutnya, kita akan membahas tentang enzim kinase yang dimana akan dibahas oleh Saudari Haryani. Saya Haryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinase. Kinase atau kadang disebut fosfatarafarase adalah jenis enzim yang menggiris gugus fosfat dari molekul donor berenergi tinggi seperti ATP menjadi suatu substrat spesifik. Proses ini disebut dengan fosforilasi dan enzim yang membuang gugus fosfat ini disebut sebagai fosfatase. Nah, untuk target protein, kinase dapat memfosforilasi asam aminoserin, teronin, dan tirosin. Fosforilasi protein yang dapat dibalik melalui aksi antagonis atau berlawanan dari kinase dan fosfatase merupakan komponen penting dari pensinyalan sel, karena keadaan protein target yang transferilasi dan tidak transferilasi dapat memiliki tingkat aktivitas yang berbeda. Fosforilasi dari molekul lipid oleh kinase penting untuk mengontrol komposisi molekul membran dalam sel yang membantu menentukan sifat fisik dan kimia dari berbagai membran. Nah,
inositol suatu senyawa yang strukturnya mirip dengan karbohidrat disfosforilasi oleh kinase untuk menghasilkan beragam lipid. Fosfotositol dan fosfotositida, molekul-molekul ini kemudian berfungsi sebagai pembawa pesan kedua untuk menyebarkan informasi sinyal ke seluruh sel. Nah, untuk metabolisme gula makanan atau glikolisis melibatkan beberapa langkah fosforilasi yang berbeda. Nah, oleh kinase yang berbeda, gugus fosfat ini pada akhirnya digunakan untuk membentuk senyawa berenergi tinggi yang dikenal sebagai ATP atau adenosine trisfosfat. Ya, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.